Assalamualaikum sahabat moderasi, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam keberkahan. Nilai-nilai moderasi beragama sebenarnya bukan hal yang asing bagi kita. Dari dulu, masyarakat kita telah menanamkan nilai-nilai moderasi agama dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga secara tidak langsung masyarakat kita adalah masyarakat yang moderat. Namun, untuk menguatkan pemahaman kita tentang mengenai moderasi beragama, kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedaran atau tidak lebih maupun kurang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, terdapat dua pengertian dari kata moderasi. Yang pertama, pengurangan kekerasan, dan yang kedua, penghindaran keekstreman. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatia yang memiliki padanan makna tawasud, iktidal, dan tawazun. Sedangkan kata beragama berasal dari kata agama yang diberi imbuhan ber, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga pengertian, yaitu yang pertama, menganut atau memeluk agama. Yang kedua, beribadat, taat kepada agama, baik hidupnya menurut agama. Dan yang ketiga, sangat memuja-muja, gemar sekali pada, dan mementingkan. Dengan demikian, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Lalu, mengapa bertindak ekstrim atau berlebihan dalam agama tidak diperbolehkan? Karena segala sesuatu hal yang berlebihan tidak baik dan apabila dilakukan akan mengimplikasikan pada hal yang buruk. Semisal sifat dermawan, ini adalah sifat baik karena ia berada di antara sifat boros dan kikir. Tapi jika seseorang melakukan kedermawanan secara berlebihan, ia akan terjatuh dalam keborosan. Nah, kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Semangat toleransi dapat dirasakan di perayaan Idul Adha, tepatnya di Masjid Istiqlal, DKI Jakarta. Di mana pengurus gereja menyediakan lapangan parkir untuk umat muslim yang ingin menunaikan sholat Id di Masjid Istiqlal. Mereka menjaga dan mengatur kendaraan warga agar bisa beribadah dengan nyaman. Seperti yang sudah kita lihat contoh kasus tadi, di mana masyarakat non-muslim memberikan lahan parkir kepada masyarakat muslim dan juga memperlambat jadwal misa mereka agar masyarakat muslim bisa melaksanakan ibadah Idul Adha dengan baik. Inilah yang kita sebut dengan moderasi beragama, di mana kita antar umat beragama mengerti begitu pentingnya toleransi dan juga menghargai antar umat beragama. Ini pula yang membuat kita betapa pentingnya harus mempelajari tentang moderasi beragama ini. Sekian, terima kasih. Menurut pendapat saya, toleransi dalam keberagaman agama sudah bagus, karena dengan adanya sikap toleransi, persatuan dan kesatuan masyarakat akan terwujud, dan akan menghilangkan perselisihan dan pertengkaran. Manfaatnya akan menjalin rasa aman dalam melaksanakan ibadah ritual sesuai ajaran agamanya. Baiklah, contoh lain adalah ketika seorang menyantap makanan atau menenggak minuman yang jelas diharamkan oleh agamanya hanya karena alasan toleransi terhadap agama lain, atau bahkan mengikuti ibadah pokok agama lain karena tenggang rasa. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan karena bersikap moderat adalah dengan menghormati, bukan mengikuti tiap kegiatan agama lain atau melakukan hal yang dilarang oleh agamanya. Sehingga demikian, orang yang moderat berada di tengah. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi tidak pula menyepelekan agama. Orang yang moderat harus aktif mengajak orang lain untuk tidak berperilaku buruk. Adapun contoh sikap dari moderasi dalam beragama adalah dalam lingkungan masyarakat, antara lain tidak melakukan diskriminasi terhadap suku lain, selalu menghormati ibadah orang lain, tidak mengganggu orang lain beribadah, serta tidak dalam beras tidak membeda-bedakan satu sama lain, menghargai serta menghormati satu sama lain. Baiklah, menurut saya untuk saat ini banyak konflik mengenai moderasi beragama, mulai dari agama lain yang masuk ke Indonesia. Contohnya, jika orang beragama kita melihat agama lain dari cara mereka berpakaian, memakai pakaian seperti ini, jika orang kita merasa itu bagus dan mereka menyukainya, bisa saja mereka mengikuti cara
agama lain tersebut berpakaian.